Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat PLSV. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kalimat tertutup, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Kemudian dapat mengidentifikasi bentuk umum persamaan linier satu variabel dan dapat menentukan persamaan yang ekuivalen. Nah, apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya atau benar atau salah. Jadi sudah dapat ditentukan kalimat ini benar atau salah. Contohnya, Semarang ibu kota dari Jawa Tengah. Nah, Semarang itu ibu kota dari Jawa Tengah. Ini kalimatnya adalah kalimat yang benar. Artinya, ini adalah kalimat tertutup karena kita sudah dapat mengetahui ini adalah nilainya benar. Kemudian contoh kedua, 6 tambah 5 sama dengan 17. Nah, ini adalah kalimat salah. Nah, kalimat salah juga ini termasuk ke kalimat tertutup karena sudah jelas nilainya salah ya. Kemudian kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel atau peubah sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Contoh, M adalah ibu kota Indonesia. M ini adalah variabelnya. Sehingga ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Tergantung dari M-nya. Kalau M-nya Jakarta, berarti kalimatnya akan bernilai benar. Kalau M-nya selain Jakarta, berarti kalimat ini akan bernilai salah ya. Jadi masih belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. 10 kurang X sama dengan 2. Ini juga ada variabelnya. 10 kurang X sama dengan 2. Kalau X-nya 8 berarti benar. Tapi kalau X-nya selain 8 berarti salah kalimatnya ya. Nah, maka ini adalah kalimat terbuka karena belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka adalah himpunan semua pengganti variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat tersebut bernilai benar. Himpunan penyelesaian sering disingkat HP. Oke. Persamaan linier satu variabel atau PLSV. Pengertiannya dari perkata persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan. Jadi kenapa dinamakan persamaan? Karena mengandung sama dengan. Kemudian persamaan linier adalah persamaan dengan variabel berpangkat 1. Artinya kalau persamaan linier itu variabelnya pangkat 1. Berarti kalau misalkan X-nya pangkat 1, bukan X kuadrat atau X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Jadi, ini adalah pengertian persamaan linier satu variabel. Kalimat terbuka artinya dia mengandung variabel yang mempunyai hubungan sama dengan, ada tanda sama dengannya, dengan variabelnya berpangkat 1. Baik. Contoh, 2X tambah 6 sama dengan 8. Nah, ini adalah persamaan linier satu variabel karena variabelnya 1 dan berpangkat 1. Kemudian yang nomor 2, 8 kurang Y sama dengan 5. Ini juga persamaan linier satu variabel. Variabelnya 1 berpangkat 1. Untuk nomor 3 bukan. Kenapa? Karena A kuadrat ya. Ini ada variabelnya 1 tapi kuadrat. Berarti bukan persamaan linier satu variabel. Yang nomor 4, 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini juga bukan. Kenapa? Karena ada dua variabel. Meskipun variabelnya sama-sama berpangkat 1, tapi variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Berarti ini bukan persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan yang ekuivalen adalah suatu persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Nah, notasinya adalah seperti ini ya. Sama dengan
sama dengan panah di kedua ujungnya. Contoh, 5 tambah Y sama dengan 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. 4X sama dengan 12. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. 6X kurang 13 sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya kan sama 3 semuanya. Ini 3, ini 3, ini 3. Nah, ketiga persamaan tersebut mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Artinya, persamaan-persamaan tersebut merupakan persamaan yang ekuivalen. Nah, kita bahas satu-satu. Ini kenapa himpunan penyelesaiannya 3. 5 tambah Y sama dengan 8. Berarti 3 ini adalah ganti dari Y. Y-nya, kalau Y-nya 3, berarti kan 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, berarti 3 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian 4X sama dengan 12. 4X ini artinya 4 kali X. 4 kali berapa yang hasilnya 12? Nah, jawabannya adalah 3. Maka X-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3. Kemudian 6X kurang 13 sama dengan 5. 6 kali X dikurangi 13 sama dengan 5. Bilangan berapa yang dikurangi 13 itu hasilnya 5? Bilangannya adalah 18. 18 itu 6 kali berapa? Berarti 6 kali 3 kan? Sehingga X, pengganti X-nya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya 3. Nah, karena ketiganya mempunyai himpunan penyelesaian 3, maka persamaan-persamaan ini adalah persamaan yang ekuivalen karena himpunan penyelesaiannya sama. Kemudian menyelesaikan VLSV. Penyelesaian VLSV adalah pengganti variabel sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. VLSV dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama cara substitusi, yang kedua aturan penambahan dan pengurangan, dan yang ketiga aturan perkalian dan pembagian. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk cara substitusi, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita substitusi atau kita ganti nilai X-nya dengan bilangan-bilangan. Nah, di sini kita ganti misalkan dengan bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0 kan ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti substitusi X sama dengan 0. Sehingga persamaan di sini yang tadinya X tambah 3 itu menjadi 0 tambah 3. Nah, 0 ini kan gantinya X. Berarti 0 tambah 3 sama dengan 5. Salah ya. Kemudian, kalau X-nya 1, berarti 1 tambah 3 sama dengan 5. Masih salah juga. Kemudian, kalau X-nya 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini betul. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaian itu menggunakan kurung kurawal ya. Baik, untuk bagian B, aturan penambahan dan pengurangan. Suatu persamaan akan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan 4X kurangi 3 sama dengan 3X tambah 7. Nah, kita perhatikan dulu. Yang pertama itu adalah konstanta di ruas kiri. Nah, ini ada ruas kiri. Ruas kiri itu yang 4X kurang 3. Dan ruas kanan itu 3X tambah 7. Ruas kiri dan ruas kanan dibatasi oleh sama dengan, karena ini adalah persamaan. Nah, untuk di ruas kiri kita perhatikan 4X kurang 3. Konstantanya adalah 3 atau negatif 3. Nah, sehingga untuk menghilangkan konstanta ini, kedua ruas kita tambahkan 3 ya. Karena ini min 3, berarti jadi ditambah 3. 4X kurang 3 tambah 3. Nah, yang ini juga sama. 3X tambah 7 asalnya itu. Karena kedua ruas ditambah 3, berarti yang ruas kanan pun sama ditambah 3. Nah, min 3 tambah 3 itu habis. Ya, min 3 tambah 3, 0. Sehingga sisanya adalah 4X. Kemudian 3X tambah 7 tambah 3 jadi 10. Nah, setelah itu
kita perhatikan suku yang ada di ruas kanan. Ada 3x dan 10. 3x dan 10. Nah, perhatikan yang mengandung variabel. Di sini yang mengandung variabelnya adalah 3x. 3x-nya positif. Sehingga kedua ruas harus dikurangi 3x. Maka yang tadinya 4x, nah dikurang 3x, kemudian yang 3x tambah 10 sama dikurang 3x. Nah, 4x kurang 3x. 4 kurang 3 itu 1 ya. 4 kurang 3 jadi 1, sehingga ini adalah 1x atau x ya, biasa ditulis x. Nah, 3x kurang 3x jadi habis, sisanya 10. Maka x-nya sama dengan 10. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 10. Untuk aturan yang ketiga yaitu aturan perkalian dan pembagian. Suatu persamaan akan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas persamaan dikalikan atau dibagi bilangan yang sama, kecuali 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3y tambah 4 sama dengan 5y kurang 6. Nah, ruas kirinya adalah 3y tambah 4 dan ruas kanannya adalah 5y kurang 6. Yang pertama diperhatikan sama seperti aturan yang kedua, yaitu konstanta di ruas kiri. Ini kan positif 4. Maka kedua ruas harus dikurangi 4. Kalau tadi yang tadinya negatif 3, berarti kedua ruas ditambah 3. Nah, karena ini adalah positif 4, berarti kedua ruas dikurangi 4. Maka 3y tambah 4 kurang 4, 5y kurang 6, kurang 4. Nah, berarti sisanya di ruas kiri ada 3y dan di ruas kanan ada 5y kurang 10. Selanjutnya perhatikan suku yang mengandung variabel di ruas kanan, yaitu 5y. Berarti kedua ruas kita kurangi 5y. Yang tadinya 3y, berarti dikurang 5y. Terus yang ini tadinya 5y kurang 10, kurang 5y. 3 kurangi 5. 3 kurangi 5 adalah min 2. Berarti min 2y sama dengan, nah ini sisanya min 10. Nah, karena koefisiennya belum 1 ya, ini kan min 2y. Berarti kedua ruas kita bagi dengan koefisien y. Nah, kedua ruas kita bagi min 2. Min 2y bagi min 2, min 10 bagi min 2 juga. Kalau misalnya koefisiennya 5, berarti kedua ruas dibagi 5. Ya, tergantung dari koefisien dari variabelnya. Nah, karena koefisiennya min 2, berarti kedua ruas dibagi min 2. Min 2 bagi min 2, 1. Nah, min 2 bagi min 2, 1, jadi 1y atau y. Kemudian, min 10 bagi min 2 adalah 5. Min bagi min positif ya, 10 bagi 2 jadi 5. Nah, maka y-nya sama dengan 5. Jadi, penyelesaiannya adalah y sama dengan 5. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.